Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya sangat terkejut ini karena saya dikirimin flyer oleh seorang rekan dari dokter ini yang saya membaca bahwa ada rencana tanggal 5 sampai 7 ya, selama 3 hari berturut-turut itu eh, ribuan dokter anak Indonesia itu akan bukan mogok kerja ini. Dia menyatakan akan doa bersama. Doa bersamanya panjang banget dari pukul 8 sampai pukul 15 sore. Dan katanya itu nanti untuk yang emergensi masih akan dilayani. Nah, apa sebenarnya yang jadi latar belakang mengapa mereka melakukan ini semacam protes nih saya kira ya, gerakan protes tapi di dalam wujud doa bersama. Saya ajak Anda untuk bergabung dengan dua orang ya, dokter anak. Ini yang satunya seorang profesor, yakni Profesor Sukman Tulus Putra, dan yang kedua adalah Dr. Rizky Adriansah. Saya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. iya. Terima kasih bersedia bergabung. Ini kalau Dr. Rizky ini dari Medan ya, sementara Pak Profesor Tulus ini dari RSCM ya. Dulu dulu jadi guru besar di UI ya. Sekarang sudah pensiun ya, Prof ya. Benar, ya, ya. Yes, oke. Nah, saya ingin tahu apa yang jadi latar belakang kemudian ada gerakan protes ini. Dan ini menarik ini modelnya dengan berdoa. Doanya sangat panjang begitu. Ini kalau saya mengingatkan kalau di ini perlawanan secara diam. Kalau di Jogja mungkin dulu ada tradisi Topo PP begitu ya. Yang ini berdoa. Oke, siapa yang akan menjelaskan apa ya sungguh yang terjadi, mengapa kemudian para dokter, ribuan dokter anak ini, ada berapa ya, lebih 5.000 gitu yang melakukan protes semacam itu. Ya, Silakan, Prof. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mas Ersu. wabarakatuh. Eh, kita ketahui barangkali belum lama ini ada suatu berita memang mengejutkan. Mhm. Ada tanpa alasan yang jelas Ya, dan tidak saja menjadi pertanyaan di kalangan mhm. dokter anak, tapi di kalangan masyarakat juga, ya, Ya, kalangan departemen apa namanya tenaga-tenaga kesehatan ya, ya, lingkungan, terutama di lingkungan Departemen Kesehatan Anak, RSCM, dan juga dokter-dokter anak di seluruh Indonesia. Ya. ya, Tiba-tiba eh, 3 bulan yang 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, mungkin akhir akhir tahun lah pertama kali itu yang terjadi adalah tiba-tiba ada mutasi seorang dokter anak dari RSCM yang selama ini dikenal sebagai Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran UI, mhm. mutasi ke Harapan Kita, ya. Rumah Ya, Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. Ya. Kemudian disusul oleh Dokter Piprim, ya, ya. Piprim dia itu Ini ketua tiba-tiba IDAI ya, ini ketua Ikatan Dokter Ikatan Anak Dokter Indonesia. Anak. Ya, Ya, ya. ini. Mhm. Yang tadi itu kalau Dokter Hikari itu adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh, jadi sekjen Jadi dan ketua umumnya ya, semuanya di Sekjen dan mutasi. Ketua Umum. Ini Ya, ya. seakan-akan Mhm. eh, Ikatan Dokter Anak ini terkena badai ini. Jadi Mhm. betul-betul satu hal yang sangat tidak kita sangka-sangka, tidak tiba-tiba saja, ya. Ya. Dengan alasan saya kira dari Kementerian Kesehatan itu tidak begitu jelas ya, katanya untuk pemerataan pelayanan ya. Mhm. Padahal tenaga dokter Piprim misalnya itu sangat dibutuhkan sebagai tenaga pengajar Mhm. karena selain mengajar staf pengajar di bagian anak itu untuk mengajar apa namanya spesialis anak, Ya. juga mengajar konsultan jantung anak. Jadi spesialis anak itu kan spesialis satu, kemudian kalau konsultan itu spesialis dua. Kardio ya, Sementara biasanya ya. ya Ya. ratanya begitu. Ya. Sementara kita ini kan sangat membutuhkan banyak ahli jantung anak di seluruh Indonesia. Mhm. Saat ini masih sangat kurang. Dan Ya. di RSCM atau Rumah Sakit Cipto itu sebagai Rumah Sakit Pendidikan FKUI ya, itu Ya. saat ini eh, ada 5 barangkali dokter anak dari beberapa center di Indonesia belajar di sana. Dan Dokter Piprim adalah salah satu senior yang cukup berpengalaman dalam mendidik ya. Mhm. Dan tiba-tiba dia pindahkan ke Rumah Sakit Fatmawati. Alasannya untuk pemerataan pelayanan. Padahal Mhm. di Rumah Sakit
Fatmawati itu sudah ada dokter spesialis anak yang konsultan jantung anak. Ya. Sudah ada Oh. satu. Mm. Sementara apa namanya layanan di sana selama ini cukup baik Mm. dan cukup tertangani. Ya. Ya, Saya kira tidak begitu beralasan untuk memindahkan dokter Piprim ini. ya, Padahal di Rumah Sakit Cipto itu dia sangat diperlukan ya. untuk didik dokter anak ya, dalam bidang kardiologi anak. Ya. Oke. Ini salah satu ya. Jadi kemudian tiba-tiba beberapa hari yang lalu ini, Mm-mm. 2 hari yang lalu, kalau 3 hari yang lalu ya, Dokter Rizky dari Medan, Dokter Rizky ini jabatan juga Ketua IDAI cabang Oh, Sumatera Utara, saya tahu. ya. Mhm. Cabang Sumatera Utara Medan. Dan beliau ini adalah Ketua Unit Kerja Koordinasi Jantung Anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, Unit oke. koordinasi itu kelompok Ya. Mm. kelompok dalam jantung anak di dalam spesialisasi. Ya, Di Ikatan Dokter Anak itu ada 14 subspesialisasi. Jadi ya, ilmu kesehatan anak itu ada 14 di Indonesia ini. Ada ya. jantung, ada paru, ada saraf, ya, ada pencernaan dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Ya. Oke. Nah, jantung anak itu salah satu eh, apa namanya subspesialisasi. Sementara secara nasional kita membutuhkan cukup banyak dokter anak, Ya, dokter jantung anak ya. Dokter Rizky ini dipindahkan dari Ya, mana, Dokter ada Rizky? 70 orang. Padahal Kalau saya kan status ASN-nya kan Kementerian Pendidikan sebenarnya, bukan Kementerian Kesehatan ya. Oke, ya. Jadi yang dikeluarkan adalah surat penghentian kontrak kerja saya di rumah sakit tempat pendidikan itu. Jadi dari Oh. rumah sakit Adam Malik, Mhm. status saya diberhentikan Mhm. kontraknya dan dikembalikan ke instansi tempat saya. Induk saya kan di Fakultas Kedokteran USU. Iya, iya. Jadi bukan dimutasi tapi dikembalikan. Artinya Oke. saya secara otomatis tidak bisa berpraktek lagi di rumah sakit Adam Malik. Oke, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda juga dihukum? Dan nanti saya juga tanya kenapa Dokter Pimprim dan tadi sekjennya itu juga seolah-olah dihukum seperti itu. Ya, Dokter Rizky, silakan. Ya, terima kasih Mas Hersu. Jadi begini, saya ingin menambahkan tadi apa yang dijelaskan oleh Prof. Sukman. Jadi Ya. ini semua berawal dari kalau kita urut lagi ke belakang, Mhm. itu kita pada bulan Oktober 2024 Mhm. kita melaksanakan kongres. Ikatan Dokter Anak Indonesia melaksanakan kongres di Semarang. Ya. Pada waktu itu kita melakukan pemilihan ketua kolegium dan Kolegium. ketua IDAI. Ya. Dan dihadiri oleh seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Mhm. Nah, pada saat yang bersamaan, itu Kementerian Kesehatan juga melakukan pemilihan ketua kolegium versinya pemerintah. Oh, oke. Jadi, Hmm. pada waktu itu terjadi dilema kita. Apakah kita ikut pemerintah kolegiumnya atau kita tetap berada di dalam organisasi profesi? Ya. Keputusan Kongres pada saat itu kita tetap harus ada kolegium di dalam organisasi profesi. Ya. Nah, akhirnya kita pilih ketua umumnya, terpilih Prof. Haryono, dan ketua IDAI-nya terpilih adalah Dr. Piprim. Dan amanah Kongres adalah menjaga kolegium ini tetap berada di dalam organisasi profesi. Karena kita waktu itu juga melakukan kajian filosofis, bahwa hubungannya dengan etika, disiplin, dan pengembangan keilmuan, ini adalah perannya kolegium. Jadi harus independen. Kemudian yang kedua kita kaji juga secara yuridis ya. Apakah kalau kita mempertahankan kolegium ini kita melanggar undang-undang yang baru saja dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang ya. Kita kaji, menurut kita pada saat itu tidak, karena kita memahaminya pada waktu itu yang membentuk kolegium adalah kelompok ahli disiplin ilmu, bukan menteri. Itu pada saat itu. Lalu berjalan, nah ada upaya untuk mendesak kolegiumnya supaya yang diakui saja hanya dari kolegium yang dibuat oleh pemerintah. Kita pada saat itu membuat rapat internal lagi setelah kongres ya, rapat yang dihadiri oleh seluruh UKK tadi, yang 14 UKK tadi yang disebut oleh Prof. Sukman. Intinya memperkuat peran dari kolegium yang ada di organisasi profesi. Melalui rapat kerja juga. Tapi nggak berapa lama dari situ, beberapa hari situ, tiba-tiba Dr. Hikari, sekjen, bukan hanya sekjen, ada ketua unit kerja koordinasi yang di Semarang itu, Dr. Fitri Hartanto, juga dimutasi. Dan ini saya lihat, kita, bukan saya pribadi, kita melihat ada kajian hubungan
sebab akibat kenapa akhirnya mereka itu dimutasi dengan sikap IDAI untuk mempertahankan kolegium ini. Oke. Setelah dimutasi itu timbul semacam kecemasan di internal IDAI Ya. yang membuat kita itu bingung bagaimana ini. Tapi kita berusaha untuk mengalah, oke, nggak apa-apa, pemerintah silakan jalan dengan kolegiumnya, kita juga akan tetap mempertahankan kolegium yang ada di kita. Nah, lanjut ke soal berikutnya yang belakangan ini PT UN juga saya lihat sudah akan mau berjalan terus ya, yang digugat oleh Prof. Sukman itu, Prof. Sukman dan kawan-kawan. Tiba-tiba ada mutasi, Ya. Dr. Piprim. Oke. Nah, timbul kebingungan lagi. Akhirnya saya membuat testimoni. Saya pribadi membuat testimoni. Apa hal yang memang menjadi tanda tanya kita, kenapa Dr. Piprim dipindahkan begitu saja. Ya. Saya membuat alasan-alasan objektifnya, sebenarnya alasan yang dibuat Kementerian Kesehatan itu tidak tepat. Ya. Nah, testimoni itu awalnya hanya untuk menjaga itu aja, Mas, harus menjaga. Di mana Anda buat testimoninya itu? Jangan timbul kecemasan. Di mana Anda? Sebenarnya awalnya hanya di grup WA saja. Oh, oke. Awal tiba-tiba sudah menyebar kemana-mana dan itu rupanya menyebarkan timbul setelah itu ada semacam publikasi juga dari Kementerian Kesehatan melalui Humas yang menjelaskan, yang membantah tulisan saya itu. Lalu saya sampaikan lagi, yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu pembohongan publik, saya bilang. Kenapa? Karena tadi ada disebut di dalam pemberitaan itu dibilang dokternya mau segera pensiun, padahal itu masih lama dia pensiun. Dan itu yang dokter jantung anak di Rumah Sakit Fatmawati itu adalah muridnya Dr. Piprim. Saya bilang tidak logis. Masa murid mau pensiun yang menggantikan guru, saya bilang. Jadinya saya merasa ini banyak alasan yang dibuat-buat saja. Ya. Dan saya bilang satu lagi, dibilangnya karena itu rumah sakit pendidikan, Universitas Islam Negeri Fakultas Kedokteran. Iya, itu rumah sakit pendidikan UI, tapi itu untuk S1. Sementara kompetensinya Dr. Piprim ini adalah mendidik spesialis dan subspesialis. Tidak ada pendidikan spesialis dan subspesialis di rumah sakit Fatmawati. Jadi mungkin saya nggak tahu apa alasannya, tiba-tiba setelah keluar testimoni itu, hari Rabu pagi saya dipanggil oleh Direktur Adam Ali. Ya. Di situ kita ngobrol santai karena saya juga akrab sama beliau. Intinya pembicaraannya adalah Direktur tanda kutip ditekan oleh atasannya supaya saya diberhentikan dari Rumah Sakit Adam Ali. Terjadi perbincangan yang hangat sebenarnya. Tidak ada yang saya sih biasa saja menanggapinya pada waktu itu. Sampai waktu itu sempat juga diminta untuk saya mengundurkan diri, tapi saya tidak bersedia. Kalau saya mengundurkan diri, artinya saya dalam posisi yang salah. Saya hanya bilang waktu itu pikir-pikir dulu. Nah, itu tanggal 30 April. Tanggal 1 Mei-nya itu libur. Tanggal 2 saya diminta ketemu lagi oleh direktur, tapi karena saya waktu itu sibuk dengan pasien, saya merawat pasien juga di Rumah Sakit Adam Ali itu cukup banyak. Pagi itu saya nggak mungkin, saya bilang saya minta tunda sampai ke jam 11 ya waktu itu. Udah oke. Tiba-tiba nggak berapa lama dari situ, tiba-tiba saya dikirim WA oleh direktur tentang pemutusan hubungan kerja saya dengan Rumah Sakit Adam Ali. Yang artinya setelah itu, pertanggal 2 Mei 2025, saya tidak bisa lagi memberikan pelayanan di Rumah Sakit Adam Ali. Nah, itu yang akhirnya saya lapor dengan atasan saya. Itu kurang lebih seperti itu. Kronologisnya. Jadi kalau bila saya simpulkan ya, Prof. Sukman, ini berarti persoalan tadinya ada dualisme dari kolegium tadi itu yang dipunya di Ikatan Dokter Indonesia sendiri dan yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan ya. Kemudian ketika muncul protes, kemudian tindakannya itu adalah kemudian dari tadi ya dengan semena-mena, ada yang dipecat secara semena-mena, ada yang dipindahkan dengan itu ya. Itu yang sekarang Anda gugat ya, kolegium itu ya di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu, Prof. Iya, betul. Jadi prosesnya sudah berjalan beberapa kali sidang. Saya dengan 11 orang guru besar ya juga, dan teman-teman yang lebih banyak sekali yang menggugat itu. Dan saya karena termasuk prinsipal yang menggugat, jadi saya harus memberikan keterangan di PT UN. Dan tiap pihak penggugat atau tergugat itu kan mengajukan saksi ahli. Saksi ahli. Nah, sidang terakhir minggu lalu, bukan minggu lalu ya, hari Rabu kemarin ini, harusnya ada saksi ahli dari Kementerian Kesehatan sebagai tergugat, tapi tidak ada.
Ya. Kemudian majelis hakim minta juga beberapa bukti-bukti tertulis, kelihatannya tidak diberikan. Nah, jadi Ya. ini eh, akan diteruskan nanti minggu depan, Oke. barangkali dalam Gugatannya minggu depan. apa? Yang digugat apa itu? Yang digugat kolegium. Jadi begini, kan SK dari Menteri Kesehatan itu kan membentuk kolegium itu sendiri, ya. Ya. Hmm. Padahal di dalam undang-undang jelas disebutkan bahwa kolegium itu adalah kelompok ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ya, dan kedokteran gigi, ya, ada dua, Ya. ya, yang mengesahkan standar pendidikan, menyusun standar pendidikan, standar kompetensi dari dokter-dokter ini. Oke, dasar Jadi pembentukan apa? Yang kalau yang Anda tadi kan undang-undang, tapi kalau yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dasar pembentukannya apa? nggak ada. Jadi eh, Peraturan Menteri? menteri menteri kesehatan saja. Ya, Oh. tentu dengan peraturan menteri kesehatan. Dia keputusan Kementerian Kesehatan, ada salah satu keputusannya yang membentuk kolegium ini, ya. Jadi Oke. kolegium ini dijadikan satu semuanya. Kolegium Mhm. kesehatan di atasnya, ada Ya. kolegium kedokteran, ada kolegium kedokteran gigi, ada kolegium perawat dan sebagainya. Mhm. Jumlahnya itu ada 78. Kemudian Oh. orang-orang kita anggap barangkali tidak mempunyai kapasitas yang cukup, ya, Mhm. anggota itu. Jadi ini hanya ditunjuk-tunjuk saja sebetulnya. Oke, Sedangkan kalau dampaknya apa ya, itu kalau seperti itu? ya, dampaknya sudah kita bisa bayangkan bahwa kalau kapasitas seorang anggota Ah, kolegium itu tidak memadai ya. atau tidak mumpuni, Mhm. sedangkan mereka harus mengesahkan suatu standar pendidikan, standar kompetensi dari dokter atau Oh. dokter Mhm. spesialis Mhm. yang berpraktek di Indonesia ini, nah itu kan sangat Iya, berbahaya. iya, ya, serius sekali ya ini ya. Jadi sangat krusial sebenarnya ya Itu peran yang dimainkan oleh sangat serius. Yes. Ya, Oke. saya kira apa yang kita gugat itu sangat serius sebetulnya, Oke. gitu. Clear dari Ya. saya kira ini mohon saya dikoreksi kalau salah ya. Jadi sebenarnya ini asal mulanya itu tadi ya persoalan kolegium tadi yang Menteri Kesehatan membentuk sendiri dan kemudian teman-teman di kedokteran terutama sekarang kedokteran anak itu juga punya sendiri yang sudah lama dibentuk dengan undang-undang dan kemudian Ya. terjadi dualisme dan digugat begitu dan akibat Ya, gugatan betul. itu kemudian dilakukan pemutasi dan juga pemecatan seperti yang terjadi dilakukan pada dokter Rizky. Nah, itu Kira-kira gitu ya ceritanya seperti itu ya. Oke. hubungannya begitu. Tapi Yes. asal muasalnya kali, Mas Hercu, itu Ya. Undang-Undang 17 itu, Undang-Undang Kesehatan, yang Ya. dulu banyak ditentang oleh teman-teman karena Undang-Undang Kesehatan itu banyak sekali mengambil alih peran dari organisasi profesi. Oke, Ya. ya, Yang ya. kolegium organisasi profesi itu kan sebetulnya itu Hmm. ranahnya keilmuan. Yes. Ranah keilmuan ini nggak bisa diintervensi oleh pemerintah. Nah, ini Ya. lain kan, ranah Oh, pemerintah ya, itu yang kita sangat khawatir, ya. Karena ya, kalau tidak nanti standar-standar itu bisa dirubah ya, maunya. Nah, kelemahannya begini misalnya, sekarang kan kita kekurangan dokter spesialis, Pak, ya, ya. spesialis. Nah, untuk mendidik spesialis itu kan minimal 4 tahun mereka. Hmm. Nah, kalau kolegium yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan ini mengatakan, oh gitu terlalu lama, Mm-mm. nanti kita perlu banyak, jadi perlu produksi cepat. Bagaimana Ah, kalau 2 tahun setengah atau 3 tahun saja? ya, Padahal ya, standarnya tidak begitu secara internasional, ya, karena kolegium ini juga kita kan mengacu pada standar internasional, ya, ya. ya, ya. Jadi dan Wah, di negara tidak ada eh, kolegium itu dibentuk oleh pemerintah, itu tidak ada. Saya kira itu ini saya sering mengatakan dengan teman ini anomali di negeri kita ini, yes, gitu. oke. Sekarang saya pindah ke Dr. Rizky ya. Dr. Rizky ini jadi Anda sekarang statusnya kembali lagi ke Universitas Sumatera Utara ya sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran USU ya. Dan Ya, oke, kalau tapi Anda akhirnya masih praktek nggak nih sekarang? ya saya kan masih praktek tapi di rumah sakit swasta ya, Oh, oke, ya. Nah, seperti saya biasa. saya ingin tahu tentang rencana yang disebut doa bersama. Doa bersamanya selama 3 hari berturut-turut dan kemudian setiap harinya itu saya hitung kalau dari pukul 8 sampai pukul 15 itu kan berarti 7 jam gitu ya. Itu apa yang dilakukan dan bagaimana nanti dampaknya kepada para pasien gitu. Kalau lagi ini kan urusannya anak-anak lagi urusannya gitu. Ya, terima kasih Mas Ersu. Jadi memang itu adalah suatu wujud apa ya, akumulasi
atas sikap protes kita terhadap apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal bagaimana menyikapi setiap adanya perbedaan pandangan, misalnya karena kita tidak setuju dan segala macam. Sebenarnya itu hanya bagian dari upaya kita untuk menjaga soliditas dan kekompakan kita, dan sekaligus kita juga mengetuk pintu langit ya, karena kita tidak tahu lagi kemana kita harus untuk mengadu atau gimana, karena memang situasinya sudah sangat membuat kecemasan yang sangat memuncak sebenarnya. Jadi pasca dimutasinya Dr. Hikari, sekjen kita, dan Dr. Fitri, itu ada semacam kecemasan yang luar biasa di internal organisasi, yang khawatir kalau bersikap itu akan timbul nasib yang sama, nanti bakal dipindahkan dan bakal diberhentikan dan segala macamnya itu. Jadi akhirnya takut bersuara. Nah, karena muncul sikap-sikap seperti itu juga lah yang juga melatar belakangi saya membuat testimoni, agar kita ini harus saling menguatkan dalam kebenaran. Jangan kita takut untuk bicara kebenaran. Oleh karena itu saya membuat testimoni itu seperti itu, dan mungkin itu usulan yang muncul untuk membuat doa bersama itu adalah hasil dari rapat kita menyikapi mutasinya Dr. Piprim dan pemberhentiannya saya dari Rumah Sakit Hadam Malik. Jadi itu semacam akumulasi sikap saja, tapi kita juga mempertimbangkan aspek keselamatan pasiennya juga. Jangan sampai gara-gara kita protes itu malah menelantarkan pelayanan. Itu kita juga hindari, karena biar bagaimanapun anak-anak di seluruh Indonesia harus tetap kita layani dengan baik. Mereka jangan jadi juga korban yang berikutnya, oleh karena kita sudah jadi korban, jangan nanti anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan juga malah menjadi korban. Jadi intinya protes boleh, melalui doa bersama kita ketuk pintu langit agar kita itu bisa mendapatkan, mungkin mudah-mudahan dengan begitu akan ada semacam soliditas di internal kita, dan pasien juga jangan sampai terlantar, karena biar bagaimanapun pasien-pasien ini kan juga perlu mendapatkan perhatian untuk kita tangani bersama. Tentu kita akan lihat prioritasnya, dan kalau memang saya lihat dalam 2 hari ini banyak pasien-pasien juga orang tua ibu-ibu itu yang kepingin doanya bersama ya, jadi mereka kami bisa nggak ikut dalam doa bersama ya, syukur alhamdulillah, artinya ada juga dukungan dari dari masyarakat ya, terutama pasien-pasien, orang tua pasien ya, terutama karena ini rata-rata pasien anak yang juga ingin berpartisipasi sebenarnya, atau mereka ingin juga semacam peduli terhadap apa yang sedang terjadi oleh pada dokter anak yang ada di kita sekarang ini di IDAI. Jadi itu hanya sikap saja, Mas. Ya. Oke, selain masalah ini ya, selain masalah kolegium dan sebagainya gitu. Sebelum itu saya kembali lagi. Apakah soal ini sempat pernah dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan atau bahkan dengan Pak Menterinya sendiri persoalan ini tadi? Belum pernah. Jadi kita juga semuanya mendapatkan hal yang sifatnya mendadak ya. Mutasinya Dr. Piprim itu mendadak, tidak ada komunikasi sebelumnya. Juga mutasinya sebelumnya Dr. Hikari dan Dr. Fitri itu juga mendadak, tidak ada pemberitahuan dan tidak ada komunikasi sebelumnya sama sekali. Jadi kita melihat ya ini semacam otoritas yang ingin betul-betul dari kekuasaan saja, supaya ya tidak boleh protes ya, kalau dipindahkan harus nurut kan begitu ya. Prinsipnya sebenarnya kita bukan tidak mau dipindahkan ataupun dimutasi ya, tapi ini kan persoalan alasan objektifnya harus bisa dijelaskan oleh pemerintah publik. Kenapa? Misalnya saya kasih contoh karena Dr. Piprim ya, Dr. Piprim kan kebetulan adalah anggota UKK kardiologi juga, kami sama-sama dokter ahli jantung anak, harus bisa dijelaskan secara objektif. Kenapa Dr. Piprim dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke Rumah Sakit Fatmawati? Nah itu yang saya jelaskan di testimoni saya, itu alasannya tidak tepat, tapi sempat ada bantahan dari Humasnya Kementerian Kesehatan. Nah Humasnya Kementerian Kesehatan itu bantahannya itu menurut saya banyak yang tidak benar, karena ada istilahnya dia tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, masalah dokter di situ katanya mau pensiun, padahal tidak gitu. Dan kalau konteksnya pemerataan sebenarnya gini, pada waktu 2022 itu untuk layanan jantung anak
2022-2023 ya. Kebetulan saat itu saya juga masih ketua UKK Kardiologi. Itu ada komunikasi yang intens antara kita UKK Kardiologi dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana mapping untuk mengembangkan layanan jantung anak di seluruh Indonesia, ya mulai dari Aceh sampai Papua. Apa yang harus kita penuhi fasilitas-fasilitas di daerah. Sebenarnya tidak ada rencana untuk ya rotasi di Jakarta itu dokter-dokter jantung anaknya tidak ada. Yang ada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dokter jantung anak di daerah-daerah itu ada. Nah, bagaimana memenuhi fasilitas-fasilitas kesehatan itu ada. Tapi kalau rotasi di apa namanya katanya pemerataan itu dari rumah sakit itu mungkin karena kebanyakan lah alasannya kebanyakan dokter jantung anaknya maka dipindahkan ke rumah sakit Fatmawati. Saya rasa itu tidak ada bagian dari rencana yang pernah kita paparkan juga pada waktu itu. Oke. Ya. Untuk pemerataan gitu. Jadi itulah yang menurut saya banyak hal-hal yang tidak tepat begitu. Yes, oke. Saya kembali ke Profesor Sukman. Profesor Sukman, ini saya sering mendengar ini banyak sekali ya kasus-kasus serupa tidak hanya di kasus di kedokteran anak saja ya dengan Menteri Kesehatan ini. Apa sih catatan Prof Sukman terhadap Menteri Kesehatan ini? Dan apa sebenarnya yang harusnya bisa dilakukan gitu? Apakah bisa duduk bersama atau apa? Kenapa kemudian harus menempuh jalur hukum segala macam? Ya, sebagai organisasi profesi kedokteran sebenarnya adalah mitra pemerintah. Ya. Dalam hal ini yang paling dekat itu kan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, karena ini ada urusan terkait dengan pendidikan kedokteran. Ini kan ranahnya Kementerian Pendidikan. Jadi harusnya memang satu dialog. Kalau ada sesuatu hal seharusnya dialog. Kita bersedia sebetulnya teman-teman dari UKK, teman-teman dari IDAI, bahkan teman-teman dari ID juga. Karena IDAI itu kan tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Kita berdialog sebetulnya. Itu kan lebih baik sebenarnya. Tidak langsung kembang hukum. Ya, ini kan suatu hal yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Ya. Ini jadi kesannya semena-mena gitu ya. Pengajar ini kan sangat dibutuhkan untuk pendidikan. Ya. Nah, lebih kurang begitulah. Yes. Dan ini baru saya rasakan. Saya jadi dokter itu udah 48 tahun ya, saya kira udah cukup lama. Jadi, nah sekarang inilah ada suatu semacam friction ya, ada di antara Kementerian Kesehatan dengan organisasi profesi, khususnya dokter anak ya. Nah, sementara kita kan perlu dokter anak banyak, perlu dokter spesialis jantung anak banyak, karena komunitas anak di Indonesia itu 80 juta, Pak, lebih kurang. 90 juta sekarang. Biasanya 30% dari jumlah penduduk. Sementara dokter anak ada berapa sekarang? Berada di bawah 18 tahun. Dan ini kan, ya. Dokter anak ada berapa sekarang semuanya? Dokter anak baru sekitar 5.000-an. Ya, oh, 5.000. Jauh sekali ya, Mas. Sekitar 5.000-an, 5.400 kalau nggak salah. Ya. Jauh sekali, karena secara universal, kebutuhan dokter anak itu, satu dokter anak itu untuk 40.000 penduduk ya. 40.000 anak. 40.000 anak. Satu dokter anak. Ya. Jadi kita sebetulnya banyak sekali ya. Baru ada 5.000-an. Ya. Jadi rasionya itu sangat jauh sekali. Ya. Baik, mungkin ada semacam sentra pendidikan sekarang. Silakan Dok. Mungkin bisa ada closing statement gitu sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Prof. Sukman. Ya, baik. Saya kira situasi seperti ini harus kita selesaikan. Kita ingin ada suatu dialog sebetulnya. Jadi tidak dengan satu pihak. Ini kan surat keputusan ini kan semacam sepihak gitu. Jadi sebagai aparatur sipil negara ya, ini ada aturannya untuk memindahkan, untuk memberhentikan. Saya tahu itu ada dalam peraturan BKN ya, Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019. Itu harus ada jelas betul analisis kerja, ya, analisis beban kerja itu harus jelas. Dan itu artinya harus ada dialog, harus ada diberitahu dulu ini Anda begini. Makanya saya harus pindahkan. Ini tidak ada sama sekali, saya kira itu sifatnya satu arah. Sehingga kita berharap sebetulnya ini harus bisa selesai. Dan kalau tidak nanti dokter-dokter ini akan bukan hanya dokter anak nanti. Kalau terkena dokter-dokter lain juga bukan tidak mungkin spesialis-spesialis lain.
Dan Ya. ini akan menimbulkan kericuhan atau keresahan Ya, baik. di kalangan dokter di Indonesia. Saya kira ini, saya kira. Baik. Ya. Silakan Dokter Rizky, mungkin Ya. ada closing statement dari Anda. Ya, terima kasih Mas Hersu. Jadi saya pikir ini kalau hanya masalahnya soal personal, saya rasa tidak ya. Jadi sebenarnya saya juga ingin mengklarifikasi, saya tidak ada masalah ya dengan Rumah Sakit Adam Malik. Saya selama ini juga merasa kerja dengan baik, tidak ada masalah, dan menurut saya ini jelas keyakinan saya ini adalah adanya pesanan kekuasaan untuk membungkam bagi orang-orang yang mungkin Dianggap kritis gitu ya. bersuara ya terhadap apalagi terkait dengan kolegium. Jadi menurut saya kalau kalau ingin diajak berdialog, saya bersedia ya untuk kita berdialog untuk mencari solusi terbaik bagi kita semua agar jangan sampai ini malah jadi masalah yang malah larut kepada masalah-masalah yang lain. Sebenarnya saya sih kalau ditanya secara pribadi, saya ingin fokusnya masalah kolegium ini diselesaikan dulu gitu ya, benar-benar diselesaikan masalah kolegium ini. Jangan sampai karena kita bersikap yang berbeda tentang kolegium, lalu si A dimutasi, si B diberhentikan, si C dipindahkan kemana. Itu rasanya cara-cara seperti itu tidak baik di negara kita yang sudah demokratis katanya. Jadi ya berbeda pandangan sih biasa ya. Menurut saya seandainya ya saya bilang, mungkin saya sampaikan, seandainya nih kita kalah judicial review, bolak-balik kalah misalnya ya. Kita kan punya juga mekanisme di organisasi internal ya, kita bisa lakukan itu lewat kongres juga untuk mengubah pasal-pasal yang mungkin dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau belum apa-apa kita dilakukan seperti ini ya tentu ini kan tidak baik ya dalam berbangsa dan bernegara. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Profesor Sukman dan juga Dr. Rizky atas perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.